Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10, lebih tepatnya saya Agung Suharyanto. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Arsitektur Jaringan Resource by Design dan Implementasi Zero Trust untuk portal Ceuter Universitas 11 April. Penelitian ini berawal dari lingkungan akademis kita, bagaimana kita bisa menjamin keamanan data mahasiswa, institusi di tengah meningkatnya keamanan cyber yang semakin kompleks dan terotomatisasi. Selanjutnya, portal Ceuter Unsap yang beroperasi pada alamat IP tersebut merupakan aset digital kritis kampus. Namun hasil pemantauan awal kami menemukan adanya anomali keamanan yang signifikan. Pertama, pada struktur lama ASLS masih menggunakan topologi flat network. Artinya, tidak ada batas logis yang memisahkan antara server web publik, database sensitif, dan jaringan internal pengguna. Kedua kelemahan struktural ini telah terbukti dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, ditandai dengan insiden SEO poisoning, di mana portal kampus sempat tersisipi skrip web shell yang mengalihkan rute direktori ke situs judi online. Jadi, jika dibiarkan, penyerang yang sudah menembus perimeter luar dapat dengan mudah melakukan lateral movement atau pergerakan menyamping untuk mengambil alih seluruh database kampus. Selanjutnya di slide yang ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama, mengidentifikasi kerentanan aktif dan exposure port pada infrastruktur awal portal Ceuter. Terus yang kedua, merancang blueprint arsitektur jaringan baru to be menggunakan segmentasi VLAN dan isolasi DMZ. Memvalidasi ketahanan aturan akses kontrol atau ACL pada firewall melalui simulasi serangan eksternal. Perlu dicatat juga, batasan penelitian kami berfokus pada observasi IP, publik portal Ceuter, dan pengujian mitigasi dilakukan secara virtual menggunakan simulator Cisco Packet Tracer tanpa mengganggu sistem produksi yang sedang berjalan. Perkenalkan, nama saya Adam Dwi Aprilian. Saya akan melanjutkan slide keempat, yaitu kelemahan struktural jaringan AS dan IC. Untuk memastikan penelitian ini relevan dengan dinamika ancaman modern, kami mengadopsi 2 framework tata kelola keamanan global. Yang pertama yaitu OWASP, Core Security Principles, tahun 2024, yang menekankan pada pendekatan Secure by Design. Yang kedua yaitu CISA, Vulnerability Management Guide, yang pada tahun 2025 untuk siklus manajemen kerentanan. Metodologi ini kami dibagi menjadi 3 tahap: sistematis, discovery phase, pemindaian kerentanan menggunakan aplikasi GenMap, serta tahap analisis risiko dengan mengkorelasikan temuan log dengan database kerentanan global atau CVE. Untuk slide 4, yaitu akan dijelaskan oleh saya. Pada tahap
Audit keamanan dilakukan pemindaian menggunakan Nmap instant scan terhadap target jaringan UNSAP. Hasilnya menunjukkan beberapa kerentanan yang perlu menjadi perhatian. Yang pertama, layanan Winbox Mikrotik pada port 8291 terdeteksi memiliki kerentanan CVE 2018-14-847 yang berpotensi menyebabkan pengambilalihan hak administrator. Untuk yang kedua yaitu layanan remote memiliki kerentanan Blue Chip atau CVE 2019-0708 yang memungkinkan penyerang melakukan remote code execution tanpa autentikasi. Yang ketiga, layanan web pada port 80 dan 443 berpotensi mengalami serangan web CEO poisoning yang dapat menyebabkan penyisipan web shell dan merusak integritas maupun reputasi sistem. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan masih membutuhkan peningkatan keamanan. Untuk yang slide 5 yaitu analisis risiko. Selanjutnya dilakukan analisis risiko menggunakan acuan OWASP berdasarkan hasil penilaian kerentanan dengan tingkat risiko yang sangat tinggi, yaitu exploited vulnerability dengan kategori kritikal. Kemudian public RDP exposure berada pada tingkat kritikal juga karena memungkinkan akses langsung dari internet. Public Winbox exposure memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi karena dapat memanfaatkan untuk mengambil alih perangkat mikrotik. Sedangkan kelemahan konfigurasi firewall berada tingkat medium. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam menentukan prioritas perbaikan keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu prinsip Secure by Design and Zero Trust. Dalam penelitian ini diterapkan dua konsep yaitu Secure by Design dan Zero Trust. Secure by Design berarti keamanan sudah dipertimbangkan sejak tahap perancangan sistem, bukan ditambahkan setelah sistem selesai dibuat. Kemudian konsep Zero Trust menerapkan prinsip Never Trust, Always Verify, sehingga setiap pengguna maupun perangkat harus selalu diverifikasi sebelum diberi akses. Selain itu, diterapkan juga prinsip Least Privilege, yaitu setiap pengguna hanya memperoleh hak akses sesuai kebutuhan pekerjaannya. Dengan ketiga prinsip tersebut, keamanan jaringan menjadi lebih kuat dan sulit dieksploitasi. Untuk yang selanjutnya yaitu arsitektur jaringan usulan atau 2B. Setelah dilakukan analisis, dirancang arsitektur jaringan baru yang lebih aman. Pada desain ini diterapkan segmentasi jaringan menggunakan VLAN sehingga setiap divisi memiliki jaringan yang terpisah. Seluruh akses menuju jaringan dikendalikan oleh firewall sebagai lapisan keamanan utama. Server yang didapat atau diakses di publik yaitu ditempatkan pada zona DMZ agar terpisah dari jaringan internal. Selain itu, setiap akses harus melalui proses autentikasi sesuai prinsip Zero Trust sehingga hanya pengguna yang telah diverifikasi yang dapat akses layanan. Baik, untuk slide 8 sampai penutup akan saya lanjutkan. Di slide 8 ini ada segmentasi VLAN dan instalasi DMZ. Dalam naskahnya, implementasi berikut adalah segmentasi jaringan menggunakan VLAN dan penerapan DMZ. VLAN digunakan untuk memisahkan jaringan berdasarkan fungsi, sehingga komunikasi antar jaringan dapat dikendalikan.
Sementara itu, DMZ digunakan sebagai lokasi server yang menyediakan layanan kepada publik seperti web server. Dengan pemisahan ini, apabila server publik mengalami serangan, dampaknya tidak langsung menyebar ke jaringan internal. Lanjut ke slide 9. Di slide 9 ini ada yang akan saya jelaskan, ada pengerasan aturan aksel atau ACL. Selain segmentasi jaringan, dilakukan juga pengamanan menggunakan Access Control List atau ACL. Konfigurasi ACL memastikan hanya layanan tertentu yang dapat diakses sesuai kebutuhan. Sebagai contoh, administrator hanya dapat mengakses perangkat melalui port yang diizinkan, sedangkan akses lain akan diblokir. Pendekatan ini menerapkan prinsip less privilege, setiap pengguna hanya memperoleh hak akses minimum yang dibutuhkan. Lanjut ke slide 10. Slide 10 ini ada validasi dan pengujian prototipe. Setelah seluruh konfigurasi diterapkan, dilakukan pengujian terhadap prototipe jaringan. Hasil pengujian menunjukkan tingkat keberhasilan sebesar 100%. Pengujian meliputi konektivitas antar VLAN, penerapan firewall, aturan ACL, serta isolasi DMZ. Seluruh skenario yang berjalan sesuai dengan rancangan sehingga solusi yang diusulkan dinilai berhasil meningkatkan keamanan jaringan. Lanjut kita ke slide 11. Di slide 11 ada kesimpulan dan rekomendasi. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa jaringan sebelumnya masih memiliki beberapa kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Dengan menerapkan Secure by Design, Zero Trust, segmentasi VLAN, DMZ, firewall, dan ACL, tingkat keamanan jaringan meningkatkan secara signifikan. Untuk membangun selanjutnya, disarankan untuk menambahkan sistem monitoring keamanan secara real-time, melakukan audit keamanan secara berkala, serta mengimplementasikan IDS atau IPS agar ancaman dapat dideteksi lebih cepat. Baik, mungkin slide yang saya bisa jelaskan sudah saya jelaskan. Di terakhir ini ada slide 12. Demikian, terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai perancangan struktur jaringan Secure by Design dan Zero Trust untuk UNSAP. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Saya siap menerima pertanyaan, kritik, maupun saran. Untuk di slide 13, image search, slide terakhir berisi daftar sumber gambar yang digunakan dalam presentasi ini. Seluruh gambar digunakan sebagai pendukung visual dan beberapa dari sumber yang relevan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Saya siap menerima pertanyaan, kritik, maupun saran. Baik, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.